Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua di speaker spekulasi edisi Ramadan. Ramadan. Nah, lu kan Semoga kemarin gua. teman-teman selalu sehat dimanapun anda Juga ganti. puasanya lancar dan lain sebagainya ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, like, share, komennya supaya video ini bisa menyebar luas dan ada manfaatnya gitu. Nah, aus. Kalau kita ngomongin aspek kehidupan, Kemarin aspek kehidupan udah berapa kali karena tuh ya, aspek karena banyak aspek yang bisa dibahas dari kehidupan. Iya, Tuh. salah satunya adalah bersosialisasi. Oh iya. Setiap orang, lu percaya nggak? Setiap orang pasti punya teman kan? Pasti. Tapi ada nggak yang nggak punya teman? Kayaknya ada sih. Pasti ada sih, pasti semuanya. Atau ada, tapi di lain sisi gimana ya? Di lain sisi orang itu nganggap dia teman, dia nggak nganggap orang itu teman. Oh itu ada. Ada kan kayak gitu. Ada. Karena mungkin dia orangnya punya kasih, tapi mungkin kebanyakan pasti punya teman atau bahkan sahabat pasti punya. Satu dua mah gitu kasarnya. Meskipun sahabat biasanya nggak banyak kan. Nggak mungkin sahabat nyampe 4 juta orang tuh kayaknya nggak. Itu namanya geng. Tapi geng bersahabat kan. Iya benar. Iya. Geng udah komplotan itu jatuhnya. Ada komunitas lah. Bahasa baiknya. jahat banget. Kalau Cuma jahat banget. komplotan kesannya kayak kriminalisasi ya. Jahat. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau yang tadi ada 4 juta geng itu, Wah, bukan geng. enggak. Komunitas. Iya, iya komunitas itu dia kenal semua nggak ya sama 4 juta orang itu? Mungkin ada yang tahu nama, kenal muka, ada yang kenal muka, nggak tahu nama. Nggak mungkin kenal semua ya? Iya. Susah kayaknya kan? Bro, nah ini aja. Iya. Pasal seragamnya sama. Iya, pokoknya orang gua nih. Iya, tapi pada intinya orang pasti punya sahabat atau teman, ya 1-2 orang lah. Ini ulang lagi. 1-2 orang lah. Ini kayak ngelutin gitu ya. Maksimal mungkin 10 kali, itu udah banyak banget sebenarnya. Iya, itu lebih kayak teman satu chemistry. Iya mungkin. Nah, tapi ada satu mahfuzat yang mengingatkan gue tentang sahabat. Masya Allah. Bunyinya adalah khairul ashabi man yadulluka alal khair. Sebaik-baiknya teman adalah yang menunjukkanmu pada kebaikan atau yang mengarahkan kepada kebaikan. Karena nggak banyak juga kalau kita dulu mungkin masa remaja, masa muda, banyak teman-teman yang justru mengarahkannya nggak kebaikan kan. Itu foya-foya ya kebanyakan. Iya, atau mungkin geng tadi. Ya, itu. Lagi marak loh. Apa? Geng-gengan itu kan. Iya, banyak. Ada komunitas A, komunitas B, Iya, komunitas C. maksudnya kita harus pinter-pinter memilih teman. Menurut gua gini, berteman itu mungkin nggak boleh milih, tapi dengan siapa bergaul kita harus memilih sih. Betul. Kalau untuk teman itu kan cangkupannya adalah jaringan. Ya, kita harus kenal. Misalkan sumpama contoh orang Kalimantan seperti ini, orang Kenalan berarti dong. ini. Itu kenal kan jadi teman. Belum tentu temen. Seenggaknya at least kita udah punya list pertemanan itu. Oke. Tapi untuk tadi yang lu bilang itu benar. Kita kayaknya nggak perlu jauh sama orang-orang seperti itu. Kalau misalkan perlu adanya saringan. Harus. Iya kan? Tadi lu bilang kayak gitu kan. Bergaul, kita bergaul milih-milih. Bergaul milih. Apakah dia mengarahkan kita kepada kebaikan atau malah membuat kita hidup ya malah nggak baik gitu. Atau bisa juga yang kita punya temen yang bikin hidup kita gini-gini aja. Ada juga gitu kan. Parasit. Hah? Kayak modelnya kayak parasit. Jadi justru kita nggak bisa berkembang. Justru dia yang malah menumpang gitu. Artinya bukan menumpang ya. Jadi kayak numpang tenar bahasanya. Pansos. Iya kayak gitu. Numpang hidup juga ada. Aduh. Sebenarnya kita nih umat Islam sebenarnya kalau bahasa guru gua, kita itu sebenarnya numpang tenar sama Nabi sebenarnya. Oh iya. Karena memang kita itu berdiri di bendera Nabi kan. Nah itu lagi balik lagi tadi sama Denny bilang itu gue setuju banget dengan mahfudz itu, teman yang mengingatkan kita kepada kebaikan. Itu bener banget. Gua kalau menurut gua lebih mengerucuti lagi. Di saat gue melihat sahabat gue itu, gue langsung inget tentang akhirat dan pahala. Nah itu benar, itu harus. Tapi gimana contohnya ya kalau kita lihat sahabat kita ingat Allah atau keimanan bertambah, gimana caranya? Maksudnya bukan caranya, apa gitu? Kebiasaan lah. Contoh misalkan kebiasaan lo jam 10 apa ya,
ngopi. Azan, oke. Kenapa gitu? Gue suka jam 2 lu. Oh, kalau 10 malam gue nggak tahu kan. Aku nggak tahu juga. Iya, pokoknya gitu kan. Maksudnya kayak ada kebiasaan di lingkungan geng lo itu ngopi jam 10 Malam apa pagi nih? malam. Oke, malam. Kalau ngopi pagi kan kayak nggak enak aja gitu. Enak justru. Iya, bener, suka-suka itu dah. Terus Iya. gimana? Oke, jam 10. Jadi karena kita terbiasa dengan habit itu di tongkrongan kita atau di lingkungan kita, di saat lu nggak ngopi, itu gue bakal nggak tumben nggak ngopi. Oh iya. Karena kebiasaan. Tapi kalau misalkan kita ubah kebiasaan itu dengan perilaku-perilaku yang di dalamnya ada nilai pahala, bukannya justru kita malah negor kayak gitu, tapi kita yang keingetan. Jadi kayak biasanya dia kayak gitu ya, pas kalau udah enggak ada apa nih, atau enggak masalah dia. Kalau gue ngeliat dia, gue inget sholat mulu, soalnya gue suka sholat telat waktu gitu. Kalau dia nih awal waktu mulu nih sholatnya gitu. Iya. Itu kan perilaku kita yang di dalamnya ada esensi pahala. Benar. Jadi itu adalah kebiasaan yang terus berulang, tapi orang itu ada terus sama kita, atau sahabat kita itu sendiri. Sebenarnya orang-orang yang kayak gitu yang harus kita jadiin sahabat. Menurut gue setiap orang kalau misal dia baik, dia tapi di lingkungan gak baik, itu susah bisa lebih memungkinkan dia ke bawah nggak baik. Iya betul. Jadi memang harus setiap orang nemuin lingkungan yang baik gitu. Itu dia tadi kan kalau makanya kalau di lagunya Opi kan berkumpul dengan orang-orang soleh, itu udah jelas banget. Kita tuh harus perbanyak teman soleh. Misal nih kita juga lagi marah, misal aja kayak tadi gua ketemu ini orang begini, atau misalnya yang masih muda gitu. Gua kesel banget sama mak gua biasa gitu pas lagi datang tuh. Jadi gini-gini, kalau temen yang gini nggak bener kan, iya emang nggak bisa, malu nggak begitu tuh, udah biarin aja lu, kabur aja lu. Ini dihasut itu. Iya, jangan kayak gitu, kabur aja udah, ngapain orang gitu. Beneran. Karena dia percaya banget sama lu bestie ya. Tapi temen yang tadi nggak mau nampung. Iya. Yang penting pokoknya tentang lantung. Nah tapi kalau temen yang baik kan jangan gitu kan, itu orang tua, kita harus berbuat baik, diingetin malah. Iya betul. Jadi itu pentingnya tuh. Dan bahkan bukan sampai sekedar di dunia dong, Ji. Kalau guru gue nih, guru gue tuh udah anggap kayak orang tua gue sendiri sih sebenarnya. Guru gue tuh sampai bilang kayak gini, nanti antum cari teman yang orang alim bi ilmihi, terus amin, dia ngamalin juga. Kenapa? Karena orang itu akan berteman, akan bersahabat dengan dirimu walaupun udah beda dimensi. Artinya adalah ketika kita udah wafat, kita punya teman yang masih hidup, dia akan terus berdoain kita. Doain ya. Itu teman yang nantinya kita bakal perluin sebenarnya kalau udah kita beda dimensi. Udah cukup teman-teman di video kali ini. Betul. Semoga ada yang bisa diambil. Pakai. Dan juga jangan lupa subscribe, like, share, komennya. Semoga puasanya lancar semuanya. Amin ya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.